Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Apriliani dari kelas A Bimbingan Konseling. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai konsep akidah dalam Islam. Yang pertama, pengertian akidah. Tiap muslim harus berpegang teguh kepada akidah, sebab akidah merupakan fondasi dan dasar dalam agama dan dasar dari segala amal yang akan dilakukan. Oleh karena itu, untuk membekali diri dan menjaga kualitas keimanan, maka setiap mukallaf memiliki kewajiban memahami hakikat akidah Islam beserta ruang lingkupnya secara benar. Pemahaman dan komitmen yang benar terhadap akidah Islam akan menjadi penuntun setiap mukallaf dalam berperilaku. Pengertian akidah berakar dari kata aqoda yaqidu aqdatan, yang berarti tali pengikat sesuatu dengan yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika masih dapat dipisahkan, berarti belum ada pengikat dan sekaligus berarti belum ada akidahnya. Dalam pembahasan yang masyhur, akidah diartikan sebagai iman, kepercayaan, dan keyakinan. Definisi akidah bila diartikan secara terminologi, menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazai, adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati serta diyakini sohihan dan keberadaannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Di sini ada 4 ruang lingkup pembelajaran akidah. Yang pertama ada ilahiyat, ada nubuwat, ada ruhaniyat, dan sam'iyat. Di sini saya akan memaparkan satu-satu mengenai ruang lingkup pembelajaran akidah. Yang pertama, ilahiyat. Ilahiyat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah, Tuhan, yaitu Allah. Seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan, af'al, dan sebagainya. Yang kedua ada nubuwat. Nubuwat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, keramat, dan sebagainya. Selanjutnya ada ruhaniyat. Ruhaniyat merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam, metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, ruh, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada sam'iyat. Yang terakhir yaitu ini nih. Sam'iyat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama, yaitu dalil naqli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, dan azab-azab kubur. Nah, di sini juga saya akan membahas mengenai sumber akidah. Nah, yaitu untuk sumber akidah itu membawa sumbernya dari Al-Quran. Diyakini bersama bahwa semua isi Al-Quran tidak perlu diragukan lagi karena semuanya ialah kalamullah. Dalam mengambil dalil dari Al-Quran untuk menetapkan suatu materi akidah, para ulama menggunakan metode-metode berikut. Merujuk kepada tafsir dari Al-Quran sendiri. Bila tidak ditemukan penjelasannya sendiri di dalam Al-Quran tersebut, kemudian mencari tafsirnya di dalam yang pertama hadis Nabi Muhammad SAW, yang kedua tafsir para sahabat, yang ketiga tafsir para tabi'in, dan yang keempat makna bahasa Arab. Nah, di sini juga saya akan memaparkan mengenai fungsi-fungsi akidah. Nah, saya akan sedikit memaparkan sedikitnya ada 4. Yang pertama ada akidah Islam adalah landasan bagi seluruh ajaran Islam. Akidah juga berfungsi untuk membentuk kesolehan seseorang di dunia sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga ada fungsi akidah merupakan untuk menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang seperti bid'ah, khurafat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, fungsi akidah itu untuk memastikan seseorang sebagai muslim atau non-muslim. Dan yang terakhir, pembahasannya itu mengenai prinsip-prinsip akidah Islam. Dasar akidah Islam sebagai prinsip-prinsip akidah Islam adalah iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada para rasulnya,
iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, serta iman kepada takdir yang baik dan buruk, sebagaimana telah ditunjukkan dalam kitabullah dan sunnah rasulnya. Nah, dicukupkan sekian penyampaian materi dari saya, semoga bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.